Bismillah. Dari mana bisnis besar itu dimulai? Bill Gates, seorang pengusaha, dia memulai bisnis yang besarnya itu adalah dimulai dari garasi rumahnya yang sempit, yang kecil, yang kumuh ya, yang tidak terurus gitu ya. Mulai dari sana potret-potretnya, melakukan pekerjaan yang dia kerjakan, dan akhirnya sekarang Microsoft menjadi besar dan mendunia. Bukan satu kota ataupun dua kota, tetapi mendunia, semua orang pakai Microsoft. Dan kantornya gede sekarang. Iya. Jadi jangan sampai kita berkecil hati. Kita ingin berbisnis, ingin berusaha, tapi kita bingung, kita belajar. Karena usaha yang besar itu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, dari sesuatu yang mungkin kelihatannya tidak akan jadi, tapi dengan izin Allah semua itu akan bisa terjadi. Misal kita punya tekad, keyakinan yang kuat, kemudian owner FB ya, dari mana dia bisnis besarnya itu dimulai? Dari kos-kosannya. Dia kuliah, ngekos sama teman-temannya, dia rindu ya, dia kangen dengan teman-temannya, ingin ngumpul bareng, ingin menyatukan kembali teman-temannya dalam sebuah aplikasi. Dia buatlah aplikasi Facebook. Dan lihat sekarang Facebook sudah menjamur dan mendunia, sama mendunia juga. Dari mana mula awal bisnis besar itu dimulai? Dari kos-kosan yang sumpek, yang sempit. Dari sanalah kehidupan yang besar dimulai. Nah, jadi peluang usaha itu banyak sekali. Kita harus pandai dalam memahami hidup kita ya, bukan hidup orang lain. Kita pelajari kehidupan kita yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Kita mau jadi apa, kita mau seperti apa, direncanakan, didesain dan di-planning. Karena bisnis yang besar itu dimulai dari kepribadian kita, dari langkah kita, dari aktivitas kita, dari skill kita ada di mana. Nah, kita kenali skill kita, kita pelajari skill kita, kemudian kita kembangkan. Kecil, kemudian akan menjadi besar. Makanya jangan dulu berpikiran buat kantor dulu, buat markas dulu, enggak. Tapi kita berani aja dulu, action. Dan poin yang berikutnya adalah di samping itu juga kita harus memiliki kepercayaan. Jadi dibangun kepercayaan itu. Orang-orang percaya kepada kita. Percaya apa? Jadi ya percaya bahwasannya kita adalah seorang pedagang restoran, ataupun orang percaya kepada kita adalah seorang pedagang beras, ataupun seorang pedagang pakaian. Tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena membangun kepercayaan itu butuh proses. Sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu. Orang percaya, oh dia pedagang makanan. Jadi kalau udah percaya, orang langsung tinggal telepon. Nggak usah nanya lagi rasanya gimana, porsinya berapa. Enggak, langsung telepon, kirim pesan 5 juta porsi, pesan 1 juta porsi. Karena udah ada kepercayaan. Ya, inilah salah satu poin dari mana bisnis besar itu dimulai. Salah satunya adalah keberanian dan kita memiliki kepercayaan. Kemudian action ya. Kita action, kita langsung terjun ke lapangan, ke dunia bisnis ataupun
bisnisnya akan kita geluti. Poin yang berikutnya adalah distribusi ya, ataupun pasar. Nah, jadi kita harus membidik pasar mana yang akan kita masuki, yang akan kita masukkan barang kita ke pasar itu. Kita bidik dari sekarang, tentukan entah pasar Sayati, entah pasar Tasik, Garut ataupun Bogor gitu ya. Jadi harus ada pasar yang kita bidik, karena di sanalah tempat uang berkecimpung ya, dimana di sana masyarakat berkumpul, di sanalah tempat bisnis. Dan kita tawarkan kepada mereka, kita punya barang ya, kemudian kita tawarkan, terjun ke pasar, kita tawarkan kepada para pedagang, kepada kantoran, pada orang-orang yang masuk ke pasar, kita tawarkan sekian harganya barangnya ini, sekian harganya. Insya Allah itu di sana akan ada uang yang akan kita dapatkan. Tapi sebelum itu kan kita harus memiliki dulu barang. Nah, kita harus punya dulu barang, entah barang itu produksi atau ngambil dari orang lain. Kalau produksi kan harus ada modal, sedangkan ngambil dari orang lain itu nggak perlu keluar modal, cuman kita negosiasi ataupun ngelobi kepada orang tersebut untuk kita minta izin agar kita bisa menjualkan barang tersebut. Seperti itu. Ya, kita dapat untung, modalnya kasih ke dia ya, untungnya ambil sama kita tanpa keluar uang sepeser pun. Nah, setelah kita memiliki konsumen tetap, nah ini kan berproses tuh ya, berproses sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nama juga usaha gitu ya, berkelanjutan. Itu artinya kita akan memiliki konsumen tetap, pelanggan ya kan, pelanggan pesan nih 1 kodi ataupun pesan 1.000 porsi ya, comro ataupun bakso ya, ataupun mie ayam buat acara hajatan ataupun buat acara yang lainnya, karena udah punya konsumen tetap. Nah, baru setelah memiliki konsumen tetap ya, kita membangun tempat kantor. Nah, kita harus memiliki kantor karena kita udah dapat uang ya dari penjualan barang, kita terjun ke pasar, kita punya konsumen yang tetap. Karena kan kita dapat untung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, baru kita buat kantor terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kita belum aja kita terjun, belum aja kita jualan, belum aja kita tahu barangnya apa, kita sudah berani membangun kantor. Nah, ini sebuah kesalahan yang fatal gitu ya. Jadi dibangun dulu dari nol. Jadi dari mana bisnis besar itu dimulai? Bisnis besar itu dimulai adalah dari sesuatu yang sangat kecil, dan itu nggak jauh, itu ada di sekitar Anda dan itu dekat sekali. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya, menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya saya tentunya.